Haleluya, puji Tuhan. Ya, senang sekali di hari Minggu ini setelah hujan petir kita akan menerima firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau petir menggelegar tadi, anak saya harus menjerit, berteriak. Ada yang kaget sampai di sini juga makan lagi masak bisa kebalik karena petirnya kencang sekali. Tetapi suara firman Tuhan itu harusnya jauh lebih menggelegar di dalam hidup kita. Haleluya. Oke, mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, jadi yang tidak membawa Alkitab buku dapat membuka di handphone. Handphone tidak punya Alkitab, tolong handphonenya dibuang. Karena lebih baik tanpa handphone daripada Anda tidak punya Alkitab. Gitu ya. Oke, Filipi 4 ayat 13. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama. Ya, ada tertulis juga di slide. Filipi 4 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Nah, ini biasa dipakai oleh mantan petinju legendaris Evander Holyfield. Dia tiap bertanding taruh ini di celananya ini, ayat ini. Tetapi sayangnya dia sering kalah juga. Mungkin maksudnya ya segala perkara biarpun kalah, kekalahan itu dapat kutanggung. Tapi sayang dia nggak bisa tanggung, ada 5 istri gitu ya. Dia nggak bisa menanggung perkara-perkara istrinya. Sehingga 5 kali kawin. Itu Evander Holyfield. Nah, konteks ayat ini berbicara sesungguhnya mengenai ayat sebelumnya, khususnya di ayat yang ke-12. Apa itu? Bahwa ini bicara tentang kelimpahan dan kekurangan secara finansial, secara materi. Ya, dalam kebutuhan. Ya kalau kita sekarang istilahnya sembako lah, gitu ya. Dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi ada saatnya Paulus berbicara tentang hal-hal yang rohani, tapi ada juga dia berbicara yang praktis yang mengenai kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Secara finansial juga termasuk. Itu sebabnya ketika seorang ahli teologi yang tadinya saya suka gitu nonton, tapi saya heran ketika dia marah-marah, dia mengkhotbahi, dia teriak-teriak bahwa pendeta-pendeta semua harus bicara hanya tentang Kristus. Ya semua pendeta pasti bicara tentang Yesus Kristus. Jadi gak usah bicara yang remeh-temeh, yang mengenai kekhawatiran, mengenai keuangan, itu remeh-temeh. Dunia sekarang sedang digempur oleh pengajaran sesat. Saya bilang pengajaran sesat memang baru. Gereja mula-mula aja pengajaran sesatnya udah gila-gilaan. Kenapa baru mau heboh sekarang? Lalu kalau Alkitab tidak mencatat hal-hal yang praktis, maka buang saja Alkitab. Termasuk ayat-ayat ini, buang aja. Kalau kita hanya bicara tentang doktrin Trinitas setiap minggu, sementara realita kenyataan kehidupan di dunia itu ada kompleksitas yang luar biasa. Kalau kita kekurangan beras misalkan, apakah seorang gembala harus berbicara tentang doktrin Trinitas? Jika seorang sedang sakit parah, apakah dia harus bicara tentang doktrin mengenai tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Ada hal-hal praktis yang harus disampaikan seorang hamba Tuhan berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Tentu yang prioritas utama adalah soal rohani, tetapi nggak boleh mengabaikan juga kebutuhan jasmani dari jemaat. Oh, kita kan belum di sorga, kita di bumi. Nah, ini Paulus salah satunya mencatat demikian. Paulus menulis surat Filipi ini dari dalam penjara. Itu sebabnya dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam konteksnya ini adalah soal kebutuhan hidupnya.
Nah, hari-hari ini sudah 8 bulan kurang lebih pandemi nggak habis-habis. Konon kata seorang ahli intelijen, setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat siapapun yang terpilih, maka isu corona akan turun. Para ahli juga mengatakan bahwa masa depresi, masa resesi itu adalah siklus biasa. Biasa karena nanti setelah resesi dia akan ada istilahnya rebound. Dia akan kembali normal. Dan itu siklus. Sudah ada gitu. Diamat-amati, diteliti. Oh, ini siklus ternyata. Setelah depresi besar, dia akan rebound. Itu sebabnya orang Kristen harusnya punya kepekaan untuk belajar dari situasi yang tersulit seperti sekarang ini. Belajar dan mempersiapkan diri sesuatu yang harus kita paham gitu. Jangan cuma meratapi nasib, tapi kita harus berusaha. Karena setelah ini akan terjadi pembalikan. Dari masa yang sangat sukar, dia akan berbalik. Kalau kita nggak siap, ketinggalan momentum. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang Kristen ketika menghadapi masa yang sukar ini, dari ayat yang kita baca tadi dan satu perikop ini, maka kita mendapat paling tidak saya sampaikan 2 poin utama. Yang pertama, ya, bagaimana kita dapat menanggung. Ini yang tanggung kita, yang beri kekuatan Tuhan. Kan Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara dapat kutanggung, berarti yang happy-happy maupun yang susah-susah, yang nanggung kita. Tapi yang memampukan kita di masa yang sukar, jelas Tuhan. Yang pertama saya sampaikan bagaimana kita menghadapi resesi ini. Yang pertama Yang pertama itu menerima, memberi, lalu menikmati. Itu poin pertama. Loh, bukankah yang benar adalah memberi maka akan menerima? Saudara, saya memulainya dengan menerima, baru memberi, setelah itu menikmati. Menerima apa? Menerima kenyataan terpahit yang terjadi. Kita nggak bisa menyangkali bahwa ini masa sukar. Nggak bisa kita sangkali bahwa kita semua mengalami kesulitan. Itu nggak bisa kita sangkal. Jadi ya terima aja. Mau menerima kenyataan pahit itu sesungguhnya bagian dari iman Kristen. Jadi jangan dengerin kalau ada pendeta yang mengatakan kalau ini tengking aja kesusahannya, tengking coronanya, nggak bakal pergi. Karena itu seizin Tuhan, itu maksud Tuhan. Kalau rencana Tuhan masa ditengking? Gak bisa, gak bisa, gitu ya. Beda kasus per kasus, ada orang kerasukan itu tengking setannya. Kalau kasus global begini, kita harus melihatnya dalam perspektif yang luas, bahwa kehendak Allah sedang dinyatakan melalui penyakit ini. Mau tengking-tengking gak bakal pergi. Kita doakan supaya orang-orang Kristen yang hidup di tengah masa yang sukar, mereka tetap dapat berdiri teguh, dan yang terutama dapat menerima kenyataan. Termasuk saya harus menerima kenyataan. Mau gimana lagi? Mau bikin apa? Terima kenyataan. Gitu. Lalu apa? Memberi. Memberi apa? Memberi diri pertama-tama. Karena kita mengakui kita mau menerima kenyataan yang pahit, maka kita harus memberi diri kita. Untuk apa? Untuk dikoreksi Tuhan. Pada saat normal, jangan-jangan kita jauh dari Tuhan, kita abai dari Tuhan, kita tidak setia dengan Tuhan, dan kita juga tidak setia di dalam pekerjaan-pekerjaan kita.
dalam pelayanan kita. Tetapi dengan adanya corona, adanya wabah, adanya pandemi, adanya masa yang sukar ini, hendaknya itu dapat kita jadikan sebagai alat untuk mengoreksi diri. Bukan setelah adanya pandemi udah nggak setia di masa normal, tambah nggak setia karena tambah susah kan? Itu artinya kita tidak mampu menerima kenyataan. Tapi kalau orang di saat normal dia setia dengan Tuhan, dia setia di dalam perenungan firman Tuhan, maka dia pasti kuat karena dia mampu menerima. Karena sepahit apapun aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik ini. Nah, jangan sebaliknya. Normalnya setia, setelah pandemi malah jadi gak setia. Kesempatan gak ke gereja. Alasan kan pas kan, jaga jarak. Alasannya kalau boleh naik angkot, gak boleh deket-deket banyak orang, naik angkutan umum. Dan yang terpenting, saya tidak keluar ongkos. Karena kalau harus datang ibadah berarti ada ongkos yang keluar. Jadi kolektor terhitung ongkos. Nah, ini makanya kita harus menerima, lalu memberi diri kita. Kemudian apa? Memberi dalam arti yang sebenarnya, yaitu bentuk materi. Sebab itu di dalam ayat yang ini ya, di dalam ayat yang ke-14, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Mengambil bagian dalam hal apa? Mereka mengambil bagian di dalam persembahan harta bendanya. Bagi siapa? Bagi Paulus. Memberi diri, lalu memberi hartanya. Di masa yang sukar, ini sesuatu yang jauh lebih sulit dibanding ketika keadaan normal. Di sini sebetulnya ujian yang terbaik bagi kita. Kalau normal-normal saja, semua baik-baik saja, pendapatan baik-baik saja, bahkan cenderung berlebih, adalah hal yang mudah untuk memberi. Tetapi di masa yang sukar seperti ini, bisakah orang Kristen memberi? Paradoksal dengan dunia, itulah Kristen. Kalau sama, ngapain jadi Kristen? Yesus selalu mengajarkan yang paradoks dengan dunia. Ketika dalam kesusahan, orang-orang mengatakan kita harus menyimpan untuk diri kita, karena nanti kalau ini berkepanjangan kita punya cadangan. Tetapi anehnya orang-orang Filipi yang pada waktu itu juga mereka bukan orang-orang yang sedang di dalam kemapanan. Mereka juga di dalam kesusahan dan dalam penindasan. Tapi justru mereka memberi. Mereka menerima kenyataan pahit sebagai orang Kristen memang mengalami penindasan dan aniaya. Lalu mereka memberi diri kepada Tuhan dan memberi diri kepada sesamanya. Dan terutama di dalam pelayanan, ditopang malah pelayanannya. Gila nih jemaat, udah susah malah gembalanya, pendetanya dikasih. Ini keren, karena gak gampang sudah menerima, memberi. Lalu apa? Menikmati berkat. Ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Bantuannya bukan sekali, berkali-kali.
Gak gampang kalau bukan karena iman. Kalau iman mereka belum bertumbuh, seperti di ayat 10, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Itu bukan sekedar perasaan bertumbuh, itu karena iman yang diajarkan Paulus. Itu sebabnya disebutkan dengan istilah bisnis, istilah dagang, hutang piutang, bukan hutang piutang duit. Tapi di sini bicara hutang piutang rohani. Paulus melayani jemaat Filipi, kemudian jemaat Filipi menopang Paulus dengan harta bendanya. Supaya apa? Pemberitaan Injil jalan. Tapi ini kan, kalau kita lihat tadi, ya, bahwa Pauluslah yang pertama kali memberikan dirinya. Lalu setelah iman jemaat bertumbuh, mereka muncul kesadaran. Paulus tidak boleh dibiarkan sendiri melayani, dia harus ditopang juga. Finansialnya harus ditopang. Gak gampang. Tapi lihat ya, Paulus memberi diri dulu. Awal-awal pelayanan, Pauluslah yang berkorban duluan. Makanya beberapa saat dia harus menjadi tukang bikin tenda, tukang pasang tenda. Dia biayai sendiri dulu. Nanti setelah jemaat bertumbuh, lalu muncul kesadaran. Harus dengan kesadaran. Jadi bukan karena paksaan, pendeta suruh-suruh, pendeta paksa-paksa, pendeta mata duitan. Karena kesimpulannya kayak gitu. Mereka gak ngikutin bagaimana seorang hamba Tuhan itu merintis dari nol, bagaimana pengorbanannya. Jadi setelah jemaat mau memberi, maka seringkali orang luar yang gak mengerti situasi gereja itu mulai dengan tuduhan-tuduhan. Pendeta memeras jemaat, pendeta mata duitan. Oh, itu seringkali saya baca di grup-grup Facebook lah, di Instagram lah, seperti itu. Karena mereka nggak tahu tentang posisi itu. Misalkan di Hope ini, orang kan luar nggak tahu. Tapi saudara tahu bagaimana kondisi keuangan kita. Jangankan untuk menghidupi saya, untuk operasional pun nggak cukup. Saya harus nombok. Saya sudah beri diri saya keluarin duit pula. Itu yang tadi saya maksudkan. Kita menerima kenyataan bahwa jemaat Hope belum bisa untuk menopang gembala jemaatnya, belum bisa menopang secara keuangan kami sebagai hamba Tuhan. Itu kenyataan yang saya terima. Kalau saya tidak mampu menerima itu, udah lama bubar. Kalau cara menjalankannya seperti pendeta-pendeta yang berlatar belakang dan berorientasi bisnis, maka kondisi jemaat seperti ini udah lama tutup karena nggak sesuai cost. Udah sewa tempat mahal, kasih ini kasih itu buat pelayan-pelayan, nggak imbang dengan jumlah jemaat, apalagi jumlah persembahan nggak imbang, tutup. Tapi hamba Tuhan Pantekosta telah dididik dari sekolah Alkitab. Kalian harus hidup dengan iman dan lutut. Kau harus berkorban bagi jemaat seperti Yesus berkorban bagi jemaat. Oh, nggak masuk akal ini orang GPD, gembala GPD itu nggak masuk akal. Tapi demikian yang terjadi. Ketika saya memberi hidup saya total untuk melayani jemaat, saya nggak hitung-hitungan. Kadang-kadang kan pelayan-pelayan kan nggak tahu saya punya uang apa enggak. Tapi setiap minggu saya harus tetap usahakan pelayan-pelayan paling tidak untuk ongkos, ya uang bensin lah. Para pelayan tersenyum, mereka nggak tahu dompet gembala tinggal 15.000. Untuk besok hari Senin mereka nggak tahu bahwa gembala sedang bertumbuh. Tuhan, 15.000 besok pasti nggak cukup. Saya punya argumen yang bisa saya pertahankan. Saya aja nggak terima apa-apa, maka para pelayan, nggak usah terima apa-apa ya. Tapi saya harus usahakan.
Karena saya tahu itu pengorbanan. Satu saat saya akan menikmati hasilnya. Ingat, ada taburan, maka ada tuaian. Mau sejauh-jauh lah. Minggu lalu, saya nggak punya duit. Nggak punya duit. Ibadah dari rumah kan? Saudara, Sabtu sorenya saya komen di Facebook kepada seorang anak Tuhan. Dia pemain musik, kalau saya sebut pasti kenal. Dia sama istrinya lagi posting, tapi bukan di FB apa yang di kota kecil tuh. Ya kabar beranda begitulah. Ya. Story-nya gitu di FB. Saya kan suka komen karena FB saya di komen orang, saya juga harus komen, kan begitulah namanya berteman. Di tagline tulis, "When I see you smile," dia sama istrinya lagi senyum. Mungkin apakah istrinya bilang ke suaminya, apa suaminya bilang ke istrinya, dua-duanya senyum gitu kan. Lalu saya masuk aja di ininya, "When I see you smile," kayak lagu hits tahun 90-an tuh. Malamnya saya buka lagi, ada balasan. "Iya Pak, itu lagu favorit kami." Oh sama dong. Bad English tuh. "Iya Pak, betul. Pak, minta nomor rekening Pak." Gara-gara bad English, bayangin. Gara-gara komen FB dikirim berkat. Set. Lalu tahu-tahu kostor bilang sama saya, kostor kita, "Pak, ada duit nggak Pak? Saya belum makan." Oke, saya langsung oke. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih berkat sama saya. Boleh nggak saya bilang sama dia, "Oh, nanti aja ya, saya juga lagi butuh." No. Saya harus terima kenyataan bahwa ada juga orang yang butuh, dan saya harus bagi dengan dia. Dua minggu sebelumnya sama, nggak ada duit. Nggak ada duit. Mau hari Minggu lagi, aduh, saya bilang, "Tuhan, kok siklusnya berulang ya, setiap mau hari Minggu kenapa kering kerontang begini?" Saya harus terima kenyataan selama pandemi tidak dapat undangan untuk pelayanan kemana-mana, otomatis omset saya juga menurun. Otomatis hari Minggu, wah kapan lagi nih? Di Google saya lihat, kenalan nih, tamat akademi militer. Lalu saya WA ke omanya, "Selamat ya atas pelantikan bla 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 sebagai Letnan 2 Armet TNI Angkatan Darat." Lalu dibalas, "Puji Tuhan, bro, minta nomor rekening." Waduh, saya lama-lama jadi gak enak mau komen orang apa. Nanti dikirain saya minta nomor rekening, enggak lah ya. Kalau saya juga tidak pernah memikirkan orang lain, mungkinkah saya akan dipikirkan orang lain? Karena firman Tuhan bilang, kebaikan hatimu. Berarti jemaat memulainya dari kebaikan hati, lalu kemudian disampaikan dengan perbuatan. Dan ketika di masa yang sukar, tidak ada yang tertutup bagi orang yang suka berbuat. Ada aja berkatnya. Paulus, dia telah memulai lebih dulu. Dan ketika dia dalam kesusahan, dia menerima kebaikan dari orang lain juga. Haleluya. Ini gak gampang kan? Contoh di sini, pemain musik kita. Waduh Kak, gaji turun. Masih bagus gaji turun, cuma turun cepet lagi. Yang lain turun setengah, bahkan gak digaji. Lu gak kerja malah dapat gaji. Bukankah itu anugerah? Kenapa? Karena kau melayani di sini tanpa harus dapat apa-apa. Karena di gereja sebelumnya dia digaji setiap bulan. Di Hope tidak cukup uang bensin. Tapi saya ajar dia bertahun-tahun untuk hidup melayani dengan kesungguhan hati, maka engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Berkali-kali dia bersaksi, udah mau bayar motor gak ada duit, tiba-tiba dapat. Gak ada duit, minggu lalu dia dengan sukacita WA saya. Apa yang dia kirim?
foto amplop. Foto amplop apa nih? Saya kirim pisang. Pisangnya banyak di rumah kan? Dia kirim pisang ke seorang gembala sidang. Tahu-tahu gembala sidangnya suruh tunggu dan pembantunya keluar ngasih amplop ke dia. Saya bilang, lumayan cepet. Enggak Kak. Wih, banyak tuh. Ngasih pisang, tapi dia bilang jangan sering-sering kasih pisang ya, nanti digerendong. Kesempatan lagi. Tapi artinya apa? Di saat perlu, dimulai dari mana? Kebaikan dulu, berbuat dulu. Besoknya dia mau bawa pisang ke saya. Saya lagi di rumah Tante Els. Oh, saya ke sana deh, ada pisang lebih, saya mau bawa juga. Saya bilang, tapi sini nggak ada amplop ya. Bawa pisang aja. Tapi puji Tuhan saya lihat Tante Els nyelipin sesuatu tuh. Kalau enggak duit bensin lah gitu ya. Berbuat sesuatu. Oke. Yang kedua, menghadapi di masa yang sukar ini. Ya, kita melihat bahwa yang pertama tadi 3M, ini yang kedua 3M juga. Ya, kita mencukupkan diri ya, di ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri. Saya tukang jajan. Saya nggak tahan lihat makanan di pinggir jalan, apalagi kalau dia bakso atau mie ayam. Tapi saudara, gara-gara corona, saya harus mencukupkan diri. Saya sudah keluar, pengen beli ini, tahu-tahu, masih ada sambal sama telur. Pulang aja deh. Oh, saya sudah di depan tukang nasi goreng. Pulang aja deh. Seperti itu. Mencukupkan diri. Ya, saya nggak boleh menyamakan dengan waktu normal. Undangan banyak, saya makan di restoran. Ya, harus lebih banyak menikmati make in wife. Harus lebih banyak. Puji Tuhan. Iya kan? Tapi saudara, mencukupkan diri beda dengan, jadi mencukupkan diri hemat ya. Hemat itu beda dengan bolotu. Beda dengan pelit. Tadi saya mengatakan bahwa poin pertama, menerima, memberi, dan menikmati. Memberi. Ini menghemat. Bagaimana caranya tuh? Tadi suruh hemat Pak. Kenapa suruh memberi? Tadi suruh memberi, kenapa sekarang suruh menghemat? Kita menghemat untuk diri kita. Tetapi ketika kita mempunyai apa yang dibutuhkan orang lain, maka Alkitab bilang jangan tahan. Apa yang ada padamu, kasih. Kalau kau punya. Jangan bilang gak ada. Kasih. Loh, itu saya gimana? Makanya M yang berikutnya adalah mengandalkan Tuhan. Loh, saya baru dikasih, tiba-tiba pastor bilang dia juga butuh makan. Terus saya mau bilang, sorry ya, anak bini gue juga butuh. Lo cari deh. Gue punya, masalahnya baru dapat transferan. Dia harus pergi, bawa. Saya bawa lagi. Dia minta, saya bawa. Enak banget kan? Tapi apakah saya berkekurangan? Tidak. Besoknya saudara, saya kaget. Cek, itu rekening saya. Sisa buat saldo, tinggal buntutnya gitu. Baru bangun tidur nih, tiba-tiba seperti suruh cek M-Banking. Saya cek M-Banking, pas salah lihat nih. Kacamata lagi kan? Apa karena saya plus kan nggak kebaca benar? Lihat, loh, kok angkanya dari mana nih? Saya cek WA saya, nggak ada yang kirim bukti transfer, nggak ada. Kok tiba-tiba ada angka segitu ya nomornya? Siangnya ada lagi beruntung dari anggota jemaat, ada yang kirim juga, kirim bukti transfer ke istri saya. Saya pikir kalau saya tahan kebaikan terhadap kostor gereja ini, saya pikir jangan-jangan nggak kekirim tuh yang buat saya untuk hari Selasanya. Iya.
Karena apa yang saya tabur itu pas saya tua. Kalau saya hanya memikirkan tentang diri saya berhemat, tapi kemudian saya tahan ketika saya tahu ada yang membutuhkan dan saya punya, saya tidak memberi, maka miskinlah saya secara rohani terlebih dahulu. Kemudian apa? Tadi menghemat ya. Jadi mencukupkan diri, kemudian apa tadi? Mengandalkan Tuhan. Ya saya udah kasih gimana? Udah dari Tuhan aja. Ingat, ajaran Kristen paradoksal dengan dunia, berbeda. Kalau masih masuk akal, itu berarti belum Kristen. Kristen memang masuk akal ajarannya, karena dengan iman kok. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Istri saya bilang, waduh berasnya udah habis nih. Ada sih beras, tapi beras perak. Wah, beras bantuan itu perak gitu. Waktu mungkin dikasih buat dibikin nasi kebulet lah. Tahu-tahu datang dari pasar minggu, satu karung beras diantri. Beras yang bagus lagi. Gara-gara beras itu sampai sekarang istri saya susah makan beras yang lain. Puji Tuhan, ada saja gitu. Karena kita mengandalkan Tuhan. Apa yang mau diandalkan coba? Di situasi kayak gini, mengandalkan siapa? Saya tetap memberi diri saya untuk melayani firman Tuhan setiap hari. Saya memberi diri saya, memberi waktu saya. Saudara, gara-gara pandemi, saya belajar lebih keras daripada saat normal. Bayangin jam 2:30 pagi baru kelar rekaman. Lihat juga demikian. Justru di pandemi dia biasa begadang juga. Tapi sejak pandemi begadangnya justru jadi kreatif. Dia yang mengedit, baru dia memposting siaran YouTube untuk renungan maupun untuk yang 1 menit. Saudara, saya melihat channel-channel yang sejenis untuk renungan. Puji Tuhan, punya kita tuh bervariasi. Ada gambar-gambar, ada ini. Kalau yang lain itu cuma gambar ya, itu aja cuma huruf-huruf aja ditaruh, gak ada ini. Kalau ini ada tampilan-tampilannya, bervariasi. Sehingga ada beberapa YouTuber Kristen juga tanya ke saya, "Bro, gimana cara bikinnya?" Artinya itu benar. Ya, saya percaya apa yang dikorbankan juga oleh dia. Saya belum bisa kasih dia apa-apa, tetapi dia pasti akan menuai sesuatu yang baik atas kerja kerasnya. Dan pada akhirnya kita semua itu yang kedua, mencukupkan diri, mengandalkan Tuhan, dan akhirnya kita semua akan memuliakan Allah. Di ayat terakhir, di ayat yang ke-19 dan 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya sudah amin. Ya sudah amin. Amin.